Bertemu lagi dengan saya Benny di segmen Anda bertanya MyClub ID menjawab. Sebelum saya akan mulai coba menjawab pertanyaan dari teman-teman, mungkin saya perlu untuk mengingatkan agar teman-teman menonton episode-episode sebelumnya, karena pada episode ketiga ini banyak kami temukan pertanyaan-pertanyaan yang pernah dibahas di episode pertama dan episode kedua. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sama dan serupa itu kami tidak akan bahas di video kali ini. Oke, pertanyaan pertama dari @raiku_dozen5153. Kenapa core CPU bisa muat lebih banyak jumlah computing unit ketimbang CPU di ukuran die yang sama? GPU dan CPU itu berbeda, karena dalam cara kerjanya saja, CPU itu menggunakan, atau prosesor itu menggunakan serial processing, sedangkan di GPU menggunakan parallel processing. Kedua, di dalam sebuah prosesor itu tidak hanya melulu core yang kita ngomong atau inti, tapi ada juga instruksi-instruksi ya, yang itu memang memakan ruang dari dimensi dari CPU itu sendiri, dari die CPU itu sendiri. Sehingga menjadikan prosesor itu jauh lebih kompleks dibandingkan GPU. Sedangkan di GPU itu dia banyak melakukan proses secara paralel processing dan juga banyak yang repetitif atau pengulangan-pengulangan kalkulasi yang tidak serumit daripada prosesor. Itu sebabnya kenapa pada sebuah GPU terlihat lebih banyak inti atau core dibandingkan pada sebuah prosesor. Next, pertanyaan kedua dari Artenova6480. Berapa batas aman voltase untuk overclock CPU Zen 2 dan satu lagi IPC Alder Lake lawan Gen 3 lebih baik mana? Umumnya yang saya tahu selama melakukan overclocking dengan berbagai prosesor AM4 mulai dari generasi Zen 1 sampai saat ini sudah ada Zen 3 ya. Di AM4 itu rata-rata maksimum tegangan yang bisa kita fit adalah di 1,35 volt. Ini maksudnya tegangan yang aman ya, dengan asumsi kalian menggunakan heatsink yang cukup powerful dan juga atau AIO minimum 240 mm yang juga powerful. Kenapa? Karena di 1,35 volt itu menurut saya itu adalah sweet spot di mana kita bisa mendapatkan kestabilan. Karena kalau mencari lebih tinggi lagi frekuensi dengan memasukkan lebih banyak voltase lagi, ini sudah jumpingnya bisa banyak. Dia bisa sampai menambahkan hingga 1,4 atau 1,38. Di mana ini sudah mulai menembus barir batas dari temperatur threshold yang bisa diterima oleh si prosesor. Pertanyaan ketiga dari @bangjackkorean. Keterangan di Mobo ini maksudnya apa? Max overclocking frekuensi 1 DPC 1R max speed up to 4800 plus MHz, 1 DPC 2R max speed up to 4600 plus MHz, 2 DPC 1R max speed up to 4400 plus MHz, 2 DPC 2R max speed up to 4000 plus MHz. 1 DPC itu adalah 1 DIMM per channel. Artinya dalam motherboard itu ada 2 slot DIMM. Sedangkan kalau disebut dengan 2 DPC adalah 2 DIMM per channel. Artinya dalam motherboard itu ada 4 buah slot. Ini bukan berapa banyak jumlah slot yang terpakai ya. Tapi ini lebih kepada seperti apa motherboard itu memiliki banyak slot DIMM. Karena ini akan sangat pengaruh sekali dengan speed. Nah kalau dikatakan 1R 2R itu adalah 1 rank atau single rank. Dan 2R itu adalah 2 rank. Single rank itu kalau di DDR5 rata-rata sekarang kapasitasnya di 8 dan 16 GB. Sedangkan kalau kita disebut dengan dual rank atau 2R itu mulai dari 32 GB per modul ke atas. Nah, kenapa disebut 1 DPC maksimum 4800 mega transfer per detik misalnya untuk DDR5. Jadi kalau kita menggunakan 2 buah memori DDR5 pada sebuah motherboard yang memiliki 2 slot DIMM atau 1 DPC, ya itulah speed yang bisa dia support. Demikian juga kalau ada motherboard dengan 4 DIMM atau 2 DPC, kemudian digunakan 2 keping memori single rank, maka speednya sesuai dengan yang tertulis di website, sesuai dengan kecepatan atau speed yang dicantumkan oleh si vendor motherboard. Sederhananya, semakin besar density dalam hal ini adalah kapasitas, maka kemungkinan besar
kemungkinan besar dan sudah pasti speed dari memori DDR5 itu akan turun daripada speed XMP. Ya, asumsi bahwa ini memori DDR5-nya memiliki XMP ya, dia akan turun dan tidak bisa berjalan pada XMP. Tapi kalau kami lihat dari sisi pertanyaan yang dilontarkan ini lebih ke sebuah motherboard H610 ya, kalau kami lihat ya, karena maksimumnya dua-duanya ada di range di sekitar 4.800 dan 4.600. Next, pertanyaan keempat dari @bayu_darmawan 4133. PSU multi-rail itu batasan ampernya apakah di setiap port atau hanya di beberapa port saja? Misal ada 6 port PCIe dengan batasan 50 ampere, apakah batasan ampere yang dimaksud 50 ampere untuk satu port atau 50 ampere untuk 6 port? Ini harus melihat konfigurasi dari power supply yang dipakai sih, tapi umumnya mereka hanya menyatakan multi-rail 12 volt V1 atau jalur pertama dan 12 volt V2 atau 12 volt jalur kedua ya. Jadi tidak menunjukkan berapa banyak kapasitas ya pada masing-masing kabel yang ada biasanya loh. Tapi harus cek lagi dengan produk yang dipakai itu seperti apa sebenarnya. Jadi kalau dimaksud dengan batasan maksimum misalnya 50 ampere ya, seperti pertanyaannya di jalur pertama misalnya. Jadi saya anggap itu berarti ada 50 ampere jalur pertama dan 50 ampere jalur kedua ya, dari 12 volt di power supply tersebut. Nah, ini kita tidak tahu yang mana, tapi umumnya ini saya asumsi power supply-nya ini modular ya. Karena kalau udah 50 ampere di satu rail, saya bisa bayangkan itu power supply-nya 1000 watt ke atas. Kalau diambil contoh 50 ampere. Itu artinya kita akan menggantungkan atau kita akan melihat di mana konektor modular yang terhubung ya dari kabel ini ke power supply. Di situ nanti kita bisa lihat. Misalnya CPU-nya ada 2, CPU 1 dan CPU 2, 8 pin. Ini otomatis dia mengambil 2 rail yang berbeda. Atau dia punya PCI Express 1, PCI Express 2, PCI Express 3 dan seterusnya. Ini juga pasti sudah terbagi dari 2 rail yang ada tadi, 50 ampere dan 50 ampere. Jadi kalau menentukan kapasitasnya, kembali lihat manual book dari si power supply atau mencek di websitenya si power supply. Karena bisa berbeda-beda pengertian atau cara mereka membagi masing-masing rail. Next, pertanyaan kelima dari @givi_of_givia. 3060 12 GB kan bisa di undervolt, biar samaan konsumsi dayanya dengan 4060. Apakah saat pertama kali menghidupkan atau power on, langsung terpakai profile UV-nya? Bukankah default dahulu barulah ter-UV ketika sudah masuk OS? Yang berarti kalau listrik di kos hanya 450, ditambah faktor inrush current dan komponen selain di PC, ada kemungkinan selalu jeglek. Under voltage itu kan dioperasikan dari operating system, dalam hal ini adalah Windows. Jadi ketika Windows itu belum di-load, artinya under voltage itu belum berjalan. Ketika masuk Windows, barulah under voltage itu berjalan. Lalu kalau dihubungkan dengan inrush current yang terjadi, nggak ada hubungannya. Ini bukan soal dari under voltage yang ada di kartu grafis yang dipakai, tapi lebih pada kondisi si power supply yang menerima ya arus yang sangat besar ketika pertama sekali dihidupkan, yang membuat MCB di rumah kita itu turun secara otomatis. Sekali lagi, tidak ada hubungannya dengan undervolting atau under voltage pada kartu grafis yang digunakan. Next, pertanyaan ke-6 dari @danredsuden. Apakah kalau misalkan overclock memori RAM, kalau misalkan ada kesalahan mengeksekusinya, bakalan rusak atau mati nantinya RAM-nya? Dan coba sebutkan apa saja komponen yang aman untuk di-overclock bagi pemula yang masih awam. Kesalahan seperti apa yang terjadi ketika mengoverclock RAM? Banyak loh. Mengubah timing, mengubah voltase. Ya, kalau kita anggap ini DDR4, maka itu yang pengaruh adalah VDIM dan beberapa timing. Lalu kalau terjadi kesalahan itu akan rusak. Saya bisa katakan kalau kita mengganti gonta-ganti timing itu tidak akan merusak secara instan. Sekali lagi, secara instan.
Umumnya yang bisa merusak memori dalam pengetahuan saya, di mana saya tidak pernah membunuh ya satupun memori ketika kita melakukan overclocking. Dalam pengalaman saya bertahun-tahun melakukan overclocking di memori, saya nggak pernah mematikan satu memori, meskipun memorinya itu disetrum sampai 2 volt dulu, pernah disetrum 2 volt, nggak pernah mati. Selama kita bisa menjaga dan memahami apa yang menjadi batas. Misalnya, kan tidak mungkin kita nyetrum 2 volt untuk fedim dengan perangkat seadanya. Ya pasti saat itu saya harus menggunakan beberapa tambahan pendingin untuk memori tersebut agar bisa berjalan di 2 volt misalnya. Kemudian timing itu kan kalau terjadi kesalahan dia tidak akan boot atau dia akan mengalami error, which is itu tidak akan merusak secara instan. Sekali lagi, tidak merusak secara instan. Tetapi mungkin saja jika digunakan dalam periode yang lama, ya, dengan setting timing yang terlalu ekstrim, ya kadang stabil, kadang tidak stabil, tegangan yang sangat tinggi tanpa memperhatikan efek yang terjadi dari sisi panas, jadi memorinya itu tidak didinginkan, bukan hanya sekedar heat spreader, tapi ya benar-benar didinginkan, mungkin menggunakan kipas atau device lain. Sekarang kan banyak itu RAM cooler ya, itu akan bisa membantu membuat memori yang kita overclock itu menjadi lebih stabil dan juga otomatis akan menjaga memori ini, sekali lagi saya garis bawahi, tidak secara instan rusak. Kemudian komponen apa saja yang aman di overclocking? Oke, apa yang aman di overclocking? Prosesor, motherboard jika chipsetnya mendukung, VGA, memori. Ya, pertanyaan aneh juga sih ini. Komponen apa? Selama itu bisa dituning, baik itu dari BIOS, baik itu dari software, otomatis komponen itu memiliki potensi untuk di overclock. Problemnya ada pada brainware atau orang yang mau melakukan overclock. Dia paham atau enggak? Bukan soal komponennya nih. Paham nggak mana yang bisa di overclock, mana yang tidak bisa di overclock, mana batas overclocking yang aman, mana yang seharusnya saya tidak lakukan dalam overclocking, dan bagaimana saya memaintain sebuah overclocking atau hasil overclocking yang ingin saya capai. Pertanyaan ketujuh dari @fazrizm. Kenapa sekarang kedua kubu terus mengandalkan fitur seperti VSR atau DLSS dan tidak raw performance seperti dulu? Honestly, saya juga nggak tahu jawabannya apa. Kenapa sekarang semua bermain dengan scalability FSR dan lain-lain. Tapi menurut saya ini adalah sebuah peluang yang diberikan oleh para vendor GPU kepada developer game untuk memanfaatkan fitur existing yang ada agar bisa ditingkatkan oleh developer gaming gitu loh. Yang dipadukan dengan sistem development kit yang sudah dimiliki oleh masing-masing vendor GPU tadi. Jadi mungkin saya pernah bahas ini di konten tentang curhat tentang VGA ya. Saya pernah bilang bahwa sekarang itu bukan soal mana VGA yang kencang, tapi mana yang lebih optimal sebenarnya. Karena VGA yang sama, pada game yang sama, pada kurun waktu yang berbeda penggunaannya, itu bisa menghasilkan performa yang berbeda. Mengganti driver saja itu bisa merubah performa dari game tanpa kita harus men-set DLSS ataupun FSR misalnya. Mengganti driver saja itu bisa mengoptimalkan. So, menurut pendapat saya ini sudah menjadi tren ya. Dan ini mungkin menjadi PR bagi para pekerja yang ada di GPU maupun di developer game ya, orang-orang itu yang harus bisa mengoptimalkan dari sisi optimasi melalui software yang dikaitkan dengan kemampuan hardware yang sudah existing dan sudah ada di dalam masing-masing GPU tersebut. Next, pertanyaan ke-8 dari @bayusuprianto89. Apakah ideal memilih PSU yang hanya memakai 50-60% kapasitas pada saat PC full load, atau dengan catatan PSU 80 plus Gold? Saat ini PC saya pakai PSU 450 watt pada saat full load sekitar 230 watt di wattmeter. Ya, ideal. Karena penentuan efisiensi 80 plus sendiri itu didasarkan pada angka yang muncul ketika beban load itu 50%. Dan seharusnya ya sedemikian idealnya. Tapi ya biasalah, kita kan selalu kan bisa mepet-mepet kapasitas power supply itu bisa-bisa aja. Ya itu terserah pendapat seseorang sih.
Tapi sekali lagi kalau Anda buka atau kalian buka dokumen tentang sertifikasi tentang 80 plus, itu sangat jelas sekali. Pengujiannya itu pada lot 50%, bukan 60% dan bukan di 100%. Next, pertanyaan ke-9 dari @widirido 1937. Kenapa saya main game dengan VGA GTX 1660 Super, tapi gambarnya ada yang kotak-kotak di beberapa bagian, terutama di game mobil? Menjawab pertanyaan ada gambar kotak-kotak di game racing itu pusing loh sebenarnya. Karena itu ada 1 juta kemungkinan yang terjadi. Pertama, yang umum aja ya. Pertama, itu bisa jadi Anda menggunakan game bajakan yang tidak memiliki update. Kedua, drivernya udah bener apa belum? Ya, ketiga, kalau dia hanya muncul di beberapa game tertentu, itu bukan berarti bahwa ada kerusakan di hardware Anda. Logikanya ketika hardware itu rusak, semua game yang kalian mainkan itu akan mengalami artifak atau tampilan image yang abnormal. Tapi kalau hanya tertentu pada game racing, ya saya juga nggak tahu jawaban pastinya seperti apa. Karena kondisinya seperti tadi, drivernya bener nggak? Ini pakai game Pak Tani atau original nggak? Karena game sekarang banyak update untuk memperbaiki tampilan image, performa, ya sering blue screen atau segala macam, itu update tuh penting sekali. Jadi ya yang tahu itu yang bertanya sebenarnya kondisi dia main gamenya seperti apa. Pertanyaan ke-10 dari @Andi Wiratno 5605. Apakah hardware untuk akselerasi AI memang benar arsitekturnya beda dengan hardware komputasi biasa? Dan apakah sebenarnya hardware biasa bisa minimal menjalankan instruksi AI, dan perbedaan apa yang menentukan hardware itu sudah bisa untuk AI? Misal punya hardware non-AI, cuma tambah instruction set saja bisa AI. Ini berarti ada 3 pertanyaan ya. Pertama, apakah hardware untuk akselerasi di arsitekturnya beda dengan hardware di komputasi biasa? Ya bisa beda gitu loh. Ada hardware yang didesain hanya untuk mengerjakan workload atau instruksi spesifik, sehingga perbedaan AI akselerator dan GPU itu bisa terjadi sejauh antara perbedaan GPU dan CPU. Lalu pertanyaan kedua, apakah hardware biasa bisa menjalankan instruksi AI? Tergantung dari workload AI yang dijalankan gitu, dan berbagai komponen software pada software AI yang digunakan tersebut. Ya bisa jadi ada modelnya, ada frameworknya, ada execution provider, dan lain-lain. Ada aplikasi AI yang cukup kompleks, ya yang paling populer sekarang Stable Diffusion ya, SD ya, yang bisa dijalankan di hardware biasa seperti prosesor. Namun, waktu prosesornya akan jauh lebih lama dibandingkan untuk mengolahnya pada sebuah GPU dengan AI accelerator seperti GeForce RTX 4060 ya. Pertanyaan ketiganya, apa perbedaan yang menentukan boleh atau bisa untuk AI? Ya ini kembali lagi ke jawaban nomor 2 tadi, tergantung dari software yang digunakan dalam aplikasi AI-nya. Saya mau tambahin. Ini jawaban untuk soal AI ini tadi saya berdiskusi dengan Mbah Alpha Jonathan. Jadi thank you to Mbah Alpha Jonathan. Pertanyaan ke-11 dari @gamerjadul80. Om Ben, tolong jelasin tentang HDMI 2.1 dong. Terus apakah setiap monitor terupdate sekarang sudah dilengkapi port HDMI tersebut? Jika port di monitornya belum 2.1 dan dipasangkan ke port HDMI dari VGA card yang udah HDMI 2.1, apakah akan ada efek atau pengurangan kualitas gitu? HDMI pernah dibahas di episode sebelumnya, tapi oke, kita kasih logik lagi. Apakah semua monitor support HDMI 2.1? Jawabannya tidak. Lihat spesifikasi monitor yang kalian beli gitu loh. Mau memanfaatkan kemampuan HDMI 2.1, sesuaikan dengan kabelnya. Kabelnya harus bisa mendukung HDMI 2.1. Logis saja gitu, simple saja. Jadi baca speknya, sesuaikan perangkatnya yang bisa terkoneksi, agar Anda bisa mendapatkan HDMI 2.1.
Efek pengurangan kualitas, HDMI 2.1 pakai HDMI 2.0. Logiknya apa? 2.1 dipasangin kabel HDMI 2.0 atau device outputnya itu HDMI 2.0. Ya dia akan turun ke bawah HDMI 2.0. Jangan pernah mengharapkan karena saya pakai monitor 2.1, ya VGA saya 2.0, oh nanti tampilannya 2.1. Ya kagak. Karena outputnya itu HDMI 2.0, dia kompatibel backwards. Pertanyaan ke-12 dari @kill334. Mau tanya, apakah RAM 16GB akan cukup 4 tahun ke depan? Atau butuh RAM lebih besar dari 16GB? Nah, ini saya disuruh menjadi peramal ini. Untuk meramal apakah 4 tahun ke depan 16GB itu masih oke. Dan saya harus bertanggung jawab dengan jawaban saya. Jawabannya nggak ada yang tahu. Yang pasti saat ini 16GB buat saya pribadi, untuk kebutuhan saya pribadi, itu sudah minimal. Bukan lagi menjadi recommended ataupun yang regular. Itu sudah minimal. Sekarang rekomendasinya berapa? 32GB. Baik. Apakah 4 tahun lagi kayak gitu? Kalau sekarang aja sudah 32, 4 tahun lagi nggak tahu. Bisa lebih dari 32, mungkin pun juga tetap 32. Tergantung dari berbagai hal yang ada di industri PC, mulai dari gaming, mulai dari aplikasi. Kalau sekarang Windows 2027 misalnya, atau 2026 muncul, mensyaratkan memori minimal 32GB. Otomatis, harapan kita 16GB 4 tahun lagi itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi sekali lagi, saya bukan dukun dan tidak bisa memprediksi ke depan itu seperti apa. Selanjutnya dari @toomuchwise. Untuk menstabilkan listrik, lebih bagus stabilizer servo atau stabilizer yang ada di UPS harga 1 jutaan? Menstabilkan listrik PLN yang benar adalah memanggil tukang atau petugas PLN-nya untuk memperbaiki jaringan di rumah Anda agar bisa stabil. Stabilizer atau soft start itu adalah solusi temporary dan itu juga tidak menjamin akan bisa menstabilkan tegangan listrik di tempat Anda. @mustangkuting7794. Mau nanya Kak, mobo saya ada 4 slot DDR4 sudah dipasang 2 keping 16GB atau 2 kali 8GB. Misal saya nambahin 1 keping lagi, bisakah menjadi 24GB? Atau 3 kali 8GB dual channel? Coba deh dibaca lagi manual book motherboardnya. Syarat untuk dual channel itu berapa keping? Apakah 3 slot itu kalau dipasang berjalan dual channel? Coba dibaca manual booknya. @ibnusyuhada 3589. Saya membeli prosesor 13500. Lalu disarankan untuk beli mobo yang bisa overclock memori seperti B760 karena memori yang saya beli 6400. Karena kalau sesuai list yang saya beli adalah H, maka akan terbatasi menjadi 4800. Seperti yang di website resmi Intel, apakah benar dan apakah 13500 ini bisa di-push sampai 7200 ke depannya? Sesuai rating mobonya atau 1 divisi 1R up to 7200 atau kalau saya mau upgrade 4-5 tahun harus beli yang Gen 14 karena rating memori kontrolernya untuk DDR5 yang kemungkinan lebih besar dari Gen 13. Ya benar, hanya chipset B760 dan B660 atau Z790 dan Z690 itu yang bisa mendukung overclocking memori. Lalu kalau saya pakai 13.500 kira-kira bisa 7.200 ya? Umumnya bisa. Umumnya bisa. Meskipun sebagai catatan, prosesor-prosesor yang non-K itu memiliki limitasi pada voltase IMC-nya yang di-lock di angka 1,25 volt. Jadi agak sedikit menjadi silicon lottery kalau teman-teman ingin mendapatkan performa memori lebih dari 7200. Umumnya yang saya tahu sih 7200 itu masih oke ya untuk non-K. Tapi di atas itu ya, karena dia tidak bisa merubah tegangan IMC, tidak mengizinkan perubahan IMC atau SA kita bilangnya itu, system agent itu mentok di 1,25 volt untuk prosesor non-K dan non-KF ya, K dan KF itu dilimitasi
dari tegangan tadi, sehingga memorinya tidak bisa berlari lebih tinggi. Tapi 7000, 7200 itu masih should be ya, harusnya masih bisa. Sekali lagi, cross check dengan QVL list motherboard yang kamu pakai dengan memori yang akan kamu rencanakan beli untuk disandingkan di motherboard tersebut. Next dari @ipoh_sm. Izin tanya Om, cacat produksi atau factory defect merupakan mimpi buruk bagi para customer. Memang sangat minim kasus tersebut, tapi tidak bisa dipungkiri hal tersebut dapat terjadi. Nah, bagaimana tanggapan Om selaku pihak distributor? Apakah customer yang apes hanya bisa menerima nasib? Karena term and condition warranty, produk cenderung merugikan customer yang mengalami hal tersebut. Cacat produk itu bukan hanya kerugiannya user. Distributor itu rugi loh. Karena dia membeli dalam jumlah banyak. User tuh beli satu, distributor beli puluhan atau ratusan atau ribuan atau puluhan ribu loh. Jadi kalau terjadi cacat produksi, itu kerugian bagi distributor. Kenapa yang dicaci maki distributor, yang disalahkan distributor? Distributor tidak pernah membuat produk tersebut. Jadi kalau terjadi cacat produksi, silahkanlah kalian itu mengamuk ke vendor-vendor itu. Caci makilah di sana. Ya, distributor itu beli pakai uang. Bukan minjem, bukan dikirim secara gratis. Tapi selalu yang menjadi sasaran adalah distributor ketika terjadi cacat fisik. Sekali lagi, distributor bukan produsen atau pabrikan yang membuat produk. Next dari Adi Wijianto 5287. Pak Ben, dengan mulai banyaknya graphic card yang hanya menggunakan PCIe LAN X8, apakah nanti akan ada kemungkinan vendor-vendor Mobo memanfaatkan sisa PCIe LAN untuk membuat Mobo dengan slot storage seperti NVMe yang lebih banyak, mengingat dalam Mobo seri B, slot NVMe biasa mentok hanya 2. Ya, kemungkinan tuh ada-ada saja. Tapi kan konfigurasi pembagian PCIe LAN itu sudah given dari vendor motherboard. Jadi kalau ketika ada kartu grafis yang cuma bisa jalan by 8 atau X8 misalnya, dan ada sisa X8, terus mau dimanfaatkan untuk NVMe misalnya, ya kalau dari awal si vendor itu tidak membuat sebuah switching yang bisa membagi, ya, yang bisa membagi jalur PCIe LAN, ya nggak bisa, tetap aja 8-nya itu akan terbuang, tidak akan terpakai gitu. Karena dari awal itu vendor motherboard sudah merancang, oh ini NVMe-nya saya buat 2, gini ya. Saya buat 2 dengan jalurnya dari chipset ataupun dari si prosesor. Oh, kartu grafis by 16 atau X16 itu dari CPU, itu sudah pasti kan. Kemudian dipasang kartu grafis yang cuma bisa X8 misalnya atau by 8. Ada sisa 8. Terus ini mau dipakai di mana? Nggak bisa dipakai kemana-mana kalau di situ tidak ada switching ataupun apa yang kita bilangnya, sebuah chip pembagi ya, yang kita bisa manfaatkan sisa LAN ini yang ada. Dan setahu saya tidak ada motherboard yang secara spesifik itu bisa membagi jalur tersebut gitu. Biasanya baginya malah ke slot PCI Express yang di sebelahnya. Misalnya kalau dipasang 16 ya, terus dipasang lagi satu lagi kartu grafis 16, maka PCI Express-nya akan terbagi menjadi by 8, by 4 atau by 8, by 8, tergantung dari si vendor motherboardnya. Next dari Niko Marzuki 989. Om Ben, mau tanya pendapat Om. Menurut Om, mungkin tidak topologi PSU kelas atas seperti LLC diturunkan ke PSU kelas budget atau entry level pada masa mendatang? Atau PSU budget akan terus-menerus pakai topologi murah seperti double forward? Masalahnya adalah membuat sebuah topologi LLC itu tidak murah. Dan kalau kemudian nanti itu menjadi murah, saya nggak tahu kapan. Satu, konsumen pada umumnya itu selalu suka dengan harga murah. Dan untuk memenuhi kebutuhan harga murah agar bisa menjual produknya, tidak ada pilihan lain dari semua vendor akan menggunakan solusi yang paling murah agar bisa bersaing. Topologi yang digunakan tentunya akan menjadi dual forward. Ada loh di bawah dual forward yang lebih jelek lagi, banyak. Ada flyback dan lain-lain loh. Dual forward itu sudah decent loh itu.
Tuh, at least tuh pastilah untuk kelas 80 plus certification tuh pastinya pakai dual forward untuk primary topologinya. Masalahnya banyak orang bilang dual forward jelek. Jeleknya di mana gitu? Yang mau bagus, bayarkan dengan harga lebih mahal. Kita pernah buat video membandingkan dua buah power supply sama-sama 650 watt. Harganya sampai bisa beda 3 kali lipat loh. Antara dual forward dengan full bridge LLC. Ya kalau Anda mau yang lebih mahal dan merasa itu bisa menguntungkan Anda, ya monggo silahkan. Tapi bukan berarti dual forward ini jelek loh. Karena saya yakin 90% power supply 80 plus yang ada itu semua menggunakan dual forward. Karena persaingan harga, orang mampunya beli itu. Dan solusi untuk bisa memenuhi keinginan orang ada di topologi dual forward. Kalau nanti LLC jadi murah dan ada teknologi yang baru, saya tidak tahu itu kapan terjadi. Last question dari @Dora Surlando 1973. Build PC fungsional di era sekarang dengan budget performa dan listrik. Fungsional itu apa? Saya bingung. Yang dimaksud fungsional itu apa? Berfungsi seperti apa gitu loh? Berfungsi gaming kah, productivity kah, atau all around PC kah? Kemudian budget. Budget itu berapa? Dompet kita itu ada berapa? Dana kita itu ada berapa? Nggak ada satu angka yang jelas loh untuk bisa menjawab pertanyaan seperti ini ya. Listriknya berapa? 10 watt? 20 watt? Yang dianggap hemat? Oke, kalau kalian mau buat PC, lupakan yang mengenai hemat. Itu yang pertama, karena kalian akan selalu membandingkannya dengan laptop, which is laptop jauh lebih hemat daripada PC. Nggak ketemu gitu loh. Ya, 100 watt at least itu untuk sebuah PC yang decent ya. Dan kalau ditanya apa yang fungsional dan harga, banyak sekali, ada 1000 macam kombinasi spesifikasi. Ya, menggunakan prosesor modern sekarang itu sudah pastilah. Jangan menggunakan prosesor generasi-generasi lampau yang sudah harusnya itu masuk museum dan jadi barang antik gitu. Tapi masih ada juga yang pakai kan. Dengan alasannya itu masih fungsional. Ya karena kebutuhan mereka. So, kembali lagi, kebutuhan kamu apa? Ya, budget kamu berapa yang kamu bilang hemat? Listrik di rumah kamu itu berapa? Yang pasti tolonglah sadar diri. Kita jangan pakai listrik subsidi. Yang sebenarnya itu bukan menjadi hak kita. Ya, kalau sudah mampu beli PC, ya janganlah pakai listrik subsidi ya. Kecuali kalian kos, itu beda lagi kalau kos. Sebenarnya banyak pertanyaan yang belum kami jawab, tapi kita akan coba ulas di next episode. Jadi saat ini kita bahas yang ada dulu karena nanti durasi videonya akan semakin panjang. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat retoris ya. Masih sekitar mendang-mending mana ini, mana itu. Padahal begitu banyak informasi yang sudah ada. Begitu banyak website. Begitu banyak channel yang ngomong soal teknologi. Tetapi pada kesimpulannya saya masih beranggap sebagian besar kita masih bingung dan overthinking dengan apa informasi yang kita terima. Saya jadi berpikir, jangan-jangan kita ini bermasalah mengambil kesimpulan dari data dan informasi yang kita dapatkan.